Pengumuman daftar pemilih sementara pemilu presiden sudah dimulai pada 11 hingga 17 Mei mendatang. Pada masa inilah, masyarakat seharusnya dapat mengetahui apakah mereka telah masuk dalam DPS Pilpres atau tidak. Namun di Binjai, Sumatera Utara, sejumlah warga justru kesulitan memperoleh informasi tentang hal ini. Seperti di kantor Kelurahan Brengam, warga yang datang untuk melihat dan mengecek langsung nama mereka kecewa karena ternyata tidak ada pengumuman DPS Pilpres di tempat ini. Padahal selebaran ajakan untuk mengecek nama warga di DPS Pilpres terpampang jelas di kantor ini. Hal yang sama juga terjadi di kantor KPU Kota Binjai. Di sini juga tidak ada satupun pengumuman daftar pemilih sementara untuk Pilpres. Menurut anggota KPU Binjai, data DPS ini berada di tangan kepala lingkungan. Di Madiun, Jawa Timur, terjadi kesalahan cetak alamat pada ratusan DPS di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman. RT dan RW yang tercantum pada DPS di kelurahan ini banyak yang salah atau tidak sesuai dengan nama warga yang tercantum di DPS. Meski ada kesalahan, namun kartu DPS yang sudah turun ini tetap dibagikan ke warga. Sedangkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, petugas Kelurahan Naikoten 2, petugas KPPS dan RT langsung mendatangi rumah warga untuk mengecek secara langsung warga yang sudah terdaftar dalam DPS. Pada pendataan ini, petugas langsung mendata warga yang namanya belum tercantum dalam DPS. Berdasarkan data KPUD NTT, jumlah DPT di provinsi ini sebanyak 2.760.518 pemilih. Data ini sesuai dengan hasil validasi terakhir pada awal Maret 2009. Tim Liputan, Metro TV. Bursa Capres-Cawapres dalam Pilpres 8 Juli mendatang kembali ramai setelah 10 tokoh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sepakat mengusung Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto sebagai Capres dan Cawapres. Megawati Prabowo akan bersaing ketat dengan pasangan Yusuf Kala Wiranto yang jauh-jauh hari telah dideklarasikan Partai Golkar dan Hanura dan SBY Budiono yang diusung Partai Demokrat dan PKB. Meski belum mendaftar ke KPU, ketiga pasang Capres-Cawapres itu sudah memenuhi persyaratan formal yakni 20% keterwakilan di DPR atau 112 kursi. Kekuatan PDI Perjuangan dan Gerindra di DPR bahkan melampaui syarat minimal itu karena total kursi keduanya mencapai 123 versi KPU 9 Mei atau 121 kursi versi 13 Mei. Demikian pula pasangan Yusuf Kala Wiranto yang diusung Golkar dan Hanura mengantongi 125 kursi parlemen. Sementara jumlah kursi Partai Demokrat dan PKB yang mengusung pasangan SBY Budiono mencapai 177 kursi. Sejauh ini kekuatan koalisi Demokrat PKB memang jauh mengungguli kubu JK dan Mega Prabowo. Namun jika PKS, PAN, dan P3 menjatuhkan talak cerai kepada Demokrat karena kecewa dengan pilihan Cawapres SBY, maka kekuatan Demokrat akan tergerus. Sejauh ini, tiga partai berbasis Islam itu belum menentukan sikap karena komunikasi politik dengan Demokrat maupun dengan partai-partai lain masih berlangsung. Tiga partai Islam itu sebenarnya dapat membentuk poros alternatif dan mengusung Capres-Cawapres sendiri, karena total kursi mereka di parlemen mencapai 137 kursi, atau jauh di atas syarat minimal 112 kursi. Namun para petinggi ketiga partai itu lebih memilih bergabung dengan koalisi lain yang sudah terbentuk. PKS dan PAN misalnya mulai merapat ke Yusuf Kala karena kader kedua partai itu tetap tidak menerima Budiono sebagai Cawapres SBY. Rapat Majelis Pakar P3 hari Rabu juga merekomendasikan agar P3 berkoalisi dengan Yusuf Kala dan Wiranto. Jika PKS, PAN, dan P3 bergabung dengan JK Win, maka dominasi Demokrat di parlemen sebagai pemenang pemilu akan melemah. Karena kekuatan gabungan 5 parpol itu akan mencapai 262 kursi atau 2 kali lipat dari kekuatan kubu Demokrat. Tim Liputan, Metro TV. Salam sejahtera. Betul. Bahkan beliau minta perlindungan hukum, kita bantu. Tetapi ya, setelah itu kita beritahu ini masalahnya selesai, ada tindakan berikutnya itu di luar pengetahuan kita. Ya. Yang tim di bawah Pak Khairul? Ya itu dia. Yang diminta bantuan, kita berikan bantuan dan sudah ada hasil, selesai.
Jadi waktu itu fungsinya apa Pak, timnya Pak Hairul ini sebenarnya? Pak Hairul hanya untuk mengetahui benang merah siapa R itu tadi, Rani. Ya, karena ada sesuatu yang dirasakan, ada tekanan yang dilakukan oleh almarhum, itu aja. Ya. Pak, ada konsisten Pak. Saya harus pergi ya, kapan-kapan nanti kalau sudah pada waktunya saya akan. Tapi udah diberi kasih tahu Pak. Terima kasih ya. Berarti udah siap nih Pak? Udah siap Pak? Pak, ada konsisten Pak. Saya harus pergi ya, kapan-kapan nanti kalau sudah pada waktunya saya akan. Tapi udah diberi kasih tahu Pak. Terima kasih ya. Mau lihatlah bentar besok. Kasih 5 berapa dulu? Kasih 5 besok. Nanti ketemu lagi Pak. Nanti ketemu lagi Pak.